Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Cerita diawali oleh Nyonya Song yang sangat senang atas kesedihan Godyoki. Godyoki diseret oleh prajurit hakim walau Miryong Maxim dan Ket Dong berusaha menolongnya, semua prajurit tidak membiarkan Godyoki lolos. Sedangkan Godyoki tetap melawan hakim, dan Godyoki juga bertanya apa salahku sampai kau merusak tempatku bekerja. Lalu hakim berkata, kau melalaikan tugasmu sebagai seorang istri? Kau menyangkal kematian suamimu, padahal semua bukti sudah jelas menunjukkan bahwa itu suamimu. Dan Godyoki menjawab, apa sudah diotopsi ulang atau semua hanya kebohongan? Aku ingin melihat hasil otopsinya dan menurut pasal keluarga berhak melihat hasil otopsi. Karena hakim kesal, hakim menyuruh prajuritnya membawa Godyoki ke penjara. Sedangkan istri bangsawan 1 meminta tolong kepada bangsawan 2, tetapi bangsawan 2 dan istrinya tidak peduli dan mereka lebih setuju dengan keputusan hakim. Hakim mendatangi Godyoki di penjara dan menekan Godyoki untuk mengakui kalau mayat itu adalah suaminya, dan kalau Godyoki menyetujuinya maka dia akan membebaskan Godyoki. Tetapi Godyoki bersikuku itu bukan suaminya dan dia tidak akan mengakuinya. Lalu Godyoki juga mengatakan, kini aku tahu kalau kau juga bekerja sama dengan Nyonya Song untuk memaksaku menjadi janda agar mendapat pintu merah pengabdian. Dan hakim yang terdesak dengan perkataan Godyoki, maka dia berkata kepada prajuritnya kalau jangan memberi dia makanan dan minuman. Sedangkan di rumah Godyoki semua pelayan dan Miryong mereka kebingungan kenapa hakim sangat ingin menangkap Godyoki. Lalu Miryong teringat kalau ketika Godyoki ditangkap dia melihat ibunya di sana dengan wajah tersenyum senang akan keadaan Godyoki, maka Miryong memutuskan untuk menemui ibunya. Lalu tiba-tiba Ket Dong datang dan dia tidak berhasil bertemu dengan inspektur karena inspektur pergi ke Hanyang. Dan Miryong bertekad menemui ibunya tetapi Maxim menghalanginya karena sudah terlalu malam dan tiba-tiba Nyonya Song datang dengan berpura-pura kalau dia seakan-akan baru menemukan putrinya yang sudah lama tidak ditemuinya, padahal kenyataannya dia memanfaatkan putrinya, dan Maxim juga Ket Dong sangat terkejut tidak menduga kalau Miryong putri Nyonya Song. Lalu Miryong mengajaknya berbicara dan Nyonya tetap bersikuku kalau tetap akan membalas dendam ke Godyoki dan akan menjadi tuan rumah di rumah Godyoki. Tetapi Miryong berkata, tidak adakah di pikiran ibu menyayangiku? Sedikit saja kau menanamkan kebencian kepadaku dan berkata kalau Godyoki adalah orang yang membuat ibu menderita, padahal kenyataannya ibu sendiri yang jahat. Lalu Maxim yang sudah mendengarkan semuanya, dia membuka pintu dengan wajah kesal. Lantas Nyonya Song berkata, kalau kau mendengarkan semuanya kan dan kau tak mengira kalau musuhmu akan menjadi tuanmu. Sontak Miryong berkata, tuan di sini adalah Godyoki bukan ibu. Tenanglah, Maxim, kita berdua besok pagi akan pergi dari sini. Tetapi Nyonya Song berkata, kalau kita pergi bagaimana dengan rumah ini? Rumah ini milikku sekarang. Dan Maxim mencoba menjelaskan kalau aku mengerti perasaanmu karena kehilangan putramu sama seperti aku kehilangan putriku, dan sampai sekarang aku merasa dia masih hidup dan aku juga ingin menghabisi orang yang menghabisi putriku, tetapi putra tidak dihabisi, dia bunuh diri. Tapi walau kita balas dendam itu semua tidak akan bisa mengembalikan mereka kembali. Sontak Nyonya Song menampar Maxim berkali-kali dan berkata, jangan samakan putraku dengan putrimu yang pelayan rendahan. Dan Miryong yang mencoba menghalanginya juga terkena emukan ibunya. Dan bahkan Nyonya Song yang melihat putrinya sakit tidak memperdulikannya, justru dia ingin tidur di kamar Godyoki. Di penjara semua orang diberi makanan, sedangkan Godyoki makanannya ditumpahkan, lalu Godyoki tidak memperdulikannya dan dia pun tertidur. Lalu keesokan harinya, Godyoki terbangun, kakinya yang luka digigit oleh tikus. Dan di rumah Godyoki, Nyonya Song merasa dirinya tuan rumah itu, bahkan dia memarahi semua pelayan Godyoki, bahkan dia juga berkata kalau tidak mematuhi perintahnya maka dia akan mengecap wajahnya dengan api. Lalu Maxim mendatangi Miryong yang sakit dan Maxim juga merawatnya. Ketika Maxim menyuapinya, ternyata Miryong muntah. Lalu Miryong menghitung dan Maxim langsung mengerti kalau dia hamil, tetapi Miryong memberi kode jangan beritahu ke yang lain. Dan Nyonya Song menggeledah kamar Godyoki seolah-olah dia tuan rumah. Bahkan dia juga mengambil perhiasan milik Godyoki, lalu dia memberikan perhiasan itu kepada istri bangsawan 2 sebagai tanda terima kasihnya karena membantunya.
너무 많이 아시면 위험해져. Lalu Maxim dan Ketdong mencoba mendekati salah satu prajurit penjaga penjara, lalu Maxim dan Ketdong memberikan makanan dan sebagai imbalannya Maxim meminta tolong untuk menyerahkan surat kepada Godioki. Sedangkan Godioki di penjara dia teringat oleh Nona Oke Taeyang yang dulu sangat baik padanya bahkan menyelamatkan nyawa Godioki dan menyuruh Godioki mewujudkan mimpinya. Lalu ketika terbangun dia membaca ada surat dari Maxim mengatakan kalau Nyonya Song pindah ke rumahnya. Dan akhirnya ketika hakim mendatanginya lagi dengan terpaksa dia menyetujui permintaan hakim karena dia harus menyelamatkan keluarganya dari Nyonya Song. Lalu keesokan harinya, Godioki menuruti perintah dari hakim yaitu mengambil mayat yang membusuk itu dan mengakui mayat itu sebagai suaminya. Dan hakim tampak sangat senang karena memang tujuannya menjadikan Godioki sebagai janda. Kalau Godioki menjadi janda, maka Godioki tidak lagi menjadi advokat hukum. Dan ketika Godioki memberikan penghormatan terakhir, semua orang tampak sangat menyudutkan Godioki. Tetapi ketika penghormatan untuk kedua kalinya Godioki berhenti dan ragu tetapi hakim memaksanya untuk melakukannya tapi tiba-tiba ternyata suami Godioki masih hidup dan dia datang sontak hakim ketakutan dan semua orang yang mencemooh Godioki kini terdiam, lalu Godioki pingsan dan suaminya membawa Godioki pulang. Dan ternyata suami Godioki hilang ingatan maka dari itu dia selama bertahun-tahun tak bisa kembali karena tidak ada tanda pengenal atau apapun lalu adiknya menemukannya dan membawanya pulang. Tetapi Godioki yang mengetahui keadaan suaminya tampak biasa saja karena dia masih kesal karena waktu bertemu dengannya justru suaminya berpaling dan meninggalkannya tetapi suaminya meminta maaf. Adik ipar Godioki baru mengetahui kalau waktu dia pergi Godioki di penjara dan bahkan dia dipaksa untuk mengakui mayat itu menjadi suaminya dan ketika adiknya akan melaporkan hakim, Godioki menghalanginya tampaknya Godioki mempunyai rencana dan dia menyuruh adik iparnya untuk mengadakan pesta dan mengundang semua para bangsawan. Dan sedangkan Nyonya Song sangat kesal dengan kepulangan Godioki. Lalu Godioki berkata setelah acara perjamuan besok kau harus pindah dari sini, aku akan mencarikan tempat tinggal untukmu. Tetapi Miryong berkata jangan kak lebih baik aku memberitahu suamiku yang sebenarnya dan pergi dari sini bersama ibuku tetapi Godioki menghalanginya. Ternyata Nyonya Song merasa frustasi karena rencananya gagal dan dia hendak meminum racun tapi dia membatalkannya. Dan ketika suaminya datang, Miryong hendak memberitahu kenyataannya tetapi Godioki menghalanginya dan justru Godioki berkata kalau Miryong hamil sontak suaminya sangat senang. 그래야죠. Godioki menyuruh Ketdong ke Hanyang karena dia mencurigai sesuatu dan dia ingin memastikan kalau suaminya itu bukan si pria bangsawan. Lalu Godioki mendatangi suaminya dan menyapanya suaminya menemukan semua surat Godioki selama 7 tahun dan dia meminta maaf atas perbuatannya. Lalu Godioki yang masih curiga dia mengajak suaminya minum karena si pria bangsawan tidak bisa minum dia pasti mabok. Tetapi suami Godioki menolaknya dengan beralasan, besok ada acara perjamuan. Keesokan harinya, semua pelayan tampak senang karena Nyonya Song akan pergi setelah acara selesai. Lalu Godioki tak sengaja melihat suaminya sedang berlatih dan dia sangat hebat karena yang dia tahu si pria bangsawan tidak bisa bela diri. Semua pelayan tampak sangat sibuk menyiapkan acara dan tampak Godioki menyambut kedatangan semua para tamu. Dan tampak ketua dan anggota perkumpulan wanita juga datang lalu Godioki mempersilahkan mereka duduk dan Godioki menyuruh adik iparnya memanggil mertuanya dan menyambut perkumpulan wanita. 부탁드리겠습니다. Dan tiba-tiba hakim datang karena dia memang sengaja diundang oleh Godioki. Lalu bangsawan dua selaku kepala wilayah berkata kau harus meminta maaf padanya karena kejadian kemarin. Dan tampak hakim merasa tidak enak dengan Godioki tetapi Godioki tampak sangat tenang dan tersenyum menyambutnya dan mengatakan kalau tidak perlu mengingat yang kemarin aku mengundangmu karena ingin berhubungan baik. Entah apa rencana Godioki. Istri bangsawan dua mencibir Godioki dia berkata semenjak suaminya kembali dia tak berhenti tersenyum dan Nyonya Song yang melihatnya tampak iri kepada Godioki.
Lalu di sela-sela pembicaraan hakim menanyakan kau apakan mayat itu lalu Godeoki menjawab walau aku tak mengenalnya aku menguburkannya di tempat yang cerah dan hakim tampak lega. Padahal mayat itu diserahkan kepada inspektur supaya diperiksa kembali. Dan di tengah-tengah acara hakim memberi kode kepada Nyonya Song karena dia ingin berbicara. Seperti dugaan Godeoki mereka berdua berkomplot lantas mereka bertemu dan hakim sangat marah kepada Nyonya Song dan menyalahkannya bahkan hakim sangat marah sampai-sampai dia mencekik Nyonya Song, tetapi mereka tak sadar kalau Godeoki mendengarkan semua pembicaraan mereka. 자네도 한마디 해야 되지 않겠나? Dan bangsawan dua menyuruh suami Godeoki memberi pidato walau sedikit, dan suami Godeoki memberikan pidatonya kalau dia selama ini pergi selama 7 tahun dan membuat istrinya sendirian dan juga dia membahas kejadian Godeoki yang kemarin sebenarnya dia ingin menuntut mereka tetapi karena istrinya sudah memaafkan mereka maka dia menghargai keputusan istrinya. Dan Godeoki tampak sangat curiga dengan perilaku suaminya maka dia meminta Maxim menyiapkan kamar untuk mereka berdua dan Maxim tampak sangat senang dan semangat menyiapkan kamarnya. Lalu Godeoki mengajaknya minum suaminya, ternyata suaminya meminumnya, lalu Godeoki mengajaknya tidur berdua, tetapi ketika suaminya lengah dia membuka baju suaminya dan melihat bahu suaminya. Setelah melihat ada tatonya Godeoki tampak malu dan pergi begitu saja. 이게 도통 뭔 줄 몰라서. Dan keesokan harinya, adik ipar Godeoki mengantarkan mertuanya ke rumah barunya. Lantas mertuanya memberi hadiah kepadanya dan mertuanya mengatakan kalau itu obat bagus untuk pria dan mertuanya juga menyuruhnya meminum bersama suami Godeoki. Padahal itu adalah racun. Nyonya Song benar-benar gila. Lalu Shin berpindah ke hakim seperti dugaan Godeoki hakim akan menemui orang yang mendukungnya, maka hakim menemui si mata satu, ternyata si mata satu orang di balik hakim seperti yang kita tahu kalau si mata satu adalah kepercayaan Tuan Bak Jeti Tuan Bak adalah dalang sesungguhnya. Dan hakim tak sadar kalau dia sedang diikuti oleh anak buah kepercayaan inspektur. Godeoki dan inspektur membahasnya ternyata mereka bertiga merencanakan menjebak hakim dengan terus membiarkan dia berkeliaran dengan begitu, maka akan terungkap dalang yang sesungguhnya. Adik ipar Godeoki dan suami Godeoki melihat kantor Godeoki yang dirusak oleh hakim, maka mereka berdua mempunyai inisiatif untuk memperbaikinya. Lalu Godeoki datang dan membantu mereka lantas ketika Godeoki membereskan berkas-berkas yang tersisa dia mendengar suaminya bernyanyi dengan lirih padahal suaminya yang dulu tidak pernah melakukan itu. Sedangkan adik ipar Godeoki sedang merawat istrinya yang sedang hamil bahkan dia sangat sabar menyuapi istrinya walau istrinya tidak nafsu makan karena mual. Lantas si istri menanyakan ruangan ini berbau aneh. Dan suaminya mengambil minuman dan berkata minuman ini aku campur obat yang diberikan oleh ibumu untukku dan kakakku sontak istrinya merasa ada yang tidak beres maka dia mengambil minuman itu dan beralasan kalau akan menyiapkan makanan hidangan yang lain juga. Lantas Miryong pergi ke dapur dan mengecek minuman itu ternyata benar obat yang diberikan ibunya adalah racun. Miryong sangat syok dengan itu. Dan Maxim tiba di kantor Godeoki dia membawakan makanan untuk Godeoki dan suaminya, dan juga Maxim sudah membelikan ikat kepala suami Godeoki. Lalu Godeoki menanyakan ada apa dengan ikat kepalanya, lalu Maxim menjawab dia menyuruhku membeli yang baru karena semua baju dan ikat kepalanya kekecilan. Sontak Godeoki langsung pergi dan mengambil serbuk saripinus lantas Godeoki memberitahu suaminya untuk bertemu di suatu tempat. Lalu Godeoki mengatakan kalau tempat ini adalah tempat kenangan aku dan kekasihku dulu dia adalah pendongeng profesional dan dia pandai dalam menghibur banyak orang dan dia juga bersin ketika menghirup serbuk saripinus. Seketika Godeoki meniupkan serbuk saripinus sontak suaminya bersin ternyata suaminya adalah si pria bangsawan yang menyamar. Godeoki sangat marah dan dia juga menyuruh si pria bangsawan pergi karena kalau tetap bersama Godeoki itu akan berbahaya kalau sampai ketahuan. Dan si pria berkata, aku akan pergi kalau kantormu sudah selesai. Lantas Godeoki bertemu dengan Ketdong yang sudah pulang dari Hanyang. Dan ketika Ketdong mau menjelaskan, Godeoki langsung menjawab, aku sudah tahu. Lalu Ketdong berkata lebih baik kau berbicara langsung dengan pelayannya. Lalu Mansuk menjelaskan semuanya kalau karir si pria bangsawan sudah tamat karena kita tidak bisa menunda titah raja maka si pria berkata kepada Mansuk untuk membuat pernyataan kalau dirinya sudah bunuh diri.
Dan Mansuk juga mengatakan dia rela melakukan apa saja demi menyelamatkanmu. Kali ini jangan mengusirnya lagi karena dia tak punya tempat kembali. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.